Dari sini. Kebakaran melahap habis 4 unit rumah semi permanen yang berada di Jalan Kapten Patimura, Gang Mandailing, Medan, Sumatera Utara. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah yang dihuni oleh seorang nenek yang sudah pikun. Diduga kebakaran dipicu lilin yang lupa dimatikan dengan api menyala yang membakar rumah lalu merambat ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk menjinakkan api. Setelah berjuang selama 2 jam dengan menurunkan 7 unit mobil pemadam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Kalau terduganya sungguh pendek, cuman dari pandangan saksi masyarakat sini ada disebutkan lilin yang ditinggal sama nenek yang punya rumah. Mengakibatkan kebakaran kan semi permanen tuh kayu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kereta api Pandalungan yang mengangkut 170 penumpang anjlok di dekat stasiun Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa itu membuat para penumpang panik dan mengganggu jadwal perjalanan sejumlah kereta api. Masya Allah, nyapu kayak astagfirullah. Kereta api Pandalungan relasi Gambir Surabaya Jember anjlok di Desa Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur Minggu pagi. Kereta yang mengangkut 170 penumpang ini tiba-tiba miring dan terguling sekitar beberapa ratus meter dari stasiun Tanggulangin. Adapun bagian yang anjlok adalah lokomotif kereta dan gerbong pembangkit di bagian depan. Di situ cuman kayak kereta jalan di batu ini aja, mungkin karena keluar dari rel itu mungkin. Sempat takut, Bu? Sempat, udah Allahu Akbar. Saat itu kondisi dalam gerbong seperti apa, Bu? Bisa digambarkan saat itu? Nggak apa-apa ya, udah orang-orang pada istighfar aja. Tapi karena nggak ada getaran, cuman getaran karena kayaknya jalan di batu gitu aja. Petugas kemudian mengevakuasi penumpang untuk turun dari kereta api. Imbasnya, jalur kereta api tak bisa dilewati untuk sementara waktu. 2 kereta api, yakni KA Ranggajati dan KA Logawa, harus mengubah jalur operasi perjalanan. Sementara itu, 1 kereta api Arjuno Express jurusan Surabaya dan Malang dibatalkan perjalanannya. Akibat kejadian tersebut, untuk sementara jalur tidak bisa dilewati oleh perjalanan kereta api. Dan teman-teman yang ada di lokasi sekarang berupaya untuk mempercepat evakuasi kereta yang anjlok dan juga normalisasi jalur yang mungkin terdapat kerusakan akibat kejadian tersebut. Sekali lagi, KAI 28 Surabaya mohon maaf kepada masyarakat akibat kejadian kecelakaan tersebut yang berimbas pada terganggunya perjalanan kereta api. PT Kereta Api Indonesia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara untuk penyebab kecelakaan masih didalami. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Akibat hujan deras, 2 anak sungai Batanghari di Kabupaten Bungo, Jambi kembali meluap. Akibatnya ribuan rumah di 10 desa Kecamatan Tanah Sepenggal terendam banjir. Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur Kabupaten Bungo, Jambi sejak Jumat kemarin mengakibatkan Sungai Batang Tebo meluap ke permukiman warga. Dari 10 desa yang terendam banjir, 3 desa terparah, yakni Desa Sungai Gambir, Desa Pasar Lubuk Landan, dan Desa Tanah Bekali dengan ketinggian air mencapai 2 meter lebih. Puluhan ribu warga di 10 desa di Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, terpaksa harus mengungsi ke tempat yang jauh lebih aman lantaran rumah mereka terendam banjir. Ini sesudah Jumat kemarin, kalau yang ketiga kali ini. Ini disebabkan Oh, mungkin dari pengaruh hujan di mudik kata orang kan. untuk kedalaman air, Lebih kurang 1,5 meter. untuk jumlah rumah yang terdampak. Kalau jumlah rumah itu lebih kurang hampir kalau keseluruhan keluarga itu lebih kurang 10.000 untuk yang terdampak 1 kecamatan. Satu kecamatan berapa desa yang terdampak? 10 desa.
Warga berharap pemerintah Kabupaten Bungo segera menyediakan posko pengungsian bagi warga yang menjadi korban banjir akibat derasnya arus luapan air sungai Batang Tebo. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Banjir juga merendam 4 kecamatan di kota Sungai Batang, Merau, Jambi. Selama 2 pekan, warga bertahan di tenda darurat yang mereka dirikan sendiri. Walaupun air sempat surut, kini memasuki hari ke-15, kondisi ketinggian air di 4 kecamatan di kota Sungai Penuh Jambi kembali tinggi sejak 3 hari lalu. Hal ini disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya, yang mengakibatkan air sungai Batang Merau meluap dan merendam ribuan permukiman warga. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 1 meter hingga 2 meter lebih, yang terparah di Kecamatan Hamparan Rawang, Tanah Kampung, dan Kecamatan Kumundebay. Ratusan warga harus mengungsi ke sejumlah lokasi yang lebih tinggi, dan beberapa warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya, serta mendirikan tenda darurat di jalan dengan fasilitas seadanya. Kita masih bertahan sini karena kita mengingat harta benda kita. Keluarga-keluarga masih tinggal di tempat pengungsian yang lebih tinggi. Itu semua harta benda di rumahnya terendam? Oh, terendam semua. Harta benda di rumah terendam semuanya tuh. Bisa diselamatkan. Hampir seluruh desa di Rawang sangat membutuhkan, dan berbagai warga ada yang tidak bisa kerja, sebagian toko ada yang tidak bisa buka, dan banyak barang-barang toko yang habis. Menurut warga, musibah banjir yang terjadi di kota Sungai Penuh saat ini merupakan yang terparah lantaran air terus menggenangi rumah warga dalam jangka waktu yang cukup lama hingga memutus akses dari sejumlah desa dan kecamatan menuju pusat kota Sungai Penuh. Dari kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan warga yang terdampak banjir di Sungai Cikapundung, Bandung, Jawa Barat hingga kini masih bertahan di pengungsian. Mereka belum bisa kembali ke rumah karena masih dipenuhi lumpur sisa banjir. Warga Gang Apandi, Braga bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung hingga Minggu pagi masih terus membersihkan sisa lumpur di permukiman. Banyaknya sisa lumpur yang menggenangi kawasan tersebut membuat petugas bersama warga harus ekstra gotong royong membersihkan. Saat ini sebagian besar warga Braga memilih bertahan di lokasi pengungsian. Dapur umum, posko kesehatan, dan tempat tinggal sementara warga telah didirikan. Selain itu, bantuan kebutuhan sehari-hari mulai berdatangan baik dari pemerintah maupun perorangan. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki tanggul lantaran khawatir kembali dilanda banjir. Kebutuhan makanan jelas ya, karena masyarakat nggak bisa masak, semuanya kompor, gasnya udah hancur semua, nggak ada yang dipakai. Kalau lebih urgen lagi ya ini sampah-sampah, karena kita nggak bisa gerak kalau sampah masih banyak. Bersihkan sampah. Selain kawasan Braga, banjir dan longsor terjadi di 4 titik di kota Bandung. Namun kerusakan yang paling parah terjadi di Jalan Braga dengan 60 rumah yang rusak. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat, jumlah pengungsi di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan 10 Koto Tanah Datar, terus bertambah. Kini jumlahnya mencapai 112 orang dan ditempatkan di 2 titik posko. Pengungsi Gunung Marapi, Sumatera Barat bertambah menjadi 37 keluarga dengan jumlah 112 orang. Mereka berkumpul di tempat pengungsian di Nagari atau Desa Koto Baru, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Pengungsi bertambah karena warga khawatir dengan aktivitas Marapi yang kian meningkat dan terus mengeluarkan suara gemuruh dan abu vulkanik. Sebagian besar warga yang mengungsi letaknya 4 atau 5 km dari puncak Marapi.
Kejadian yang terjadi lagi gemuruh dan tutupan gunung Merapi itu juga menambah kecemasan masyarakat sehingga mereka berupaya kembali itu mengamankan diri mereka, mengungsi dengan kakak sebanyak 12 kakak dengan 43 jiwa. Nah, itu sekarang jadi mereka mengungsi ke depan di depan Dika Mariana. Itu berdekatan dengan lokasi pengungsian yang pertama. Berarti total keseluruhan Pak ada berapa? Total keseluruhan adalah 37 kakak dengan 112 jiwa. Sebelumnya, Gunung Merapi, Sumatera Barat naik status dari waspada level 2 menjadi siaga level 3. Peningkatan status Merapi dikarenakan tipe erupsi Merapi menjadi magmatik, mengeluarkan lava pijar. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ribuan warga Bandung Raya memperingati 100 hari serangan Israel di Palestina yang menewaskan lebih dari 23.000 orang. Massa menggelar aksi damai dengan berorasi dan mendesak kemerdekaan Palestina. Ribuan warga Bandung Raya berkumpul di depan Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu pagi. Mereka memperingati 100 hari serangan Israel di Palestina. Dengan membawa atribut Palestina, massa berorasi dan berdoa bersama untuk kemerdekaan Palestina. Massa menuntut agar aksi keji Israel di Palestina segera dihentikan. Salah satu ulama yang hadir, Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau A'agim, mengajak seluruh masyarakat agar tidak pernah berhenti menyuarakan dukungan untuk Palestina. Mau saja jangan pernah berhenti komitmen kita untuk membela Palestina, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat Islam. Jangan berhenti untuk mendoakan, bersedekah dan menyebarkan informasi. Dan yang kedua, banyak hal-hal positif yang bisa sangat ditiru oleh kita. Kemudian akhlak, kesolehan, kesabaran, dan ini pun semoga bisa mewarnai umat Islam. Tidak hanya sekedar komitmen, tapi terjadi perubahan, peningkatan iman dan akhlak dari umat Islam. Upaya genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza, Palestina telah memasuki hari ke-100. 23.843 orang tewas akibat serangan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Viral di media sosial percakapan yang diduga mengarahkan kepala desa mendukung pasangan nomor urut 2. Informasinya kami ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kita diarahkan di 02, itu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 ini sama masing-masing. Pemirsa, sejumlah jenderal purnawirawan TNI Polri diduga mendapat tekanan jelang deklarasi dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mereka mengaku sempat dilarang untuk hadir oleh pihak tertentu. Sejumlah jenderal purnawirawan TNI Polri diduga mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak tertentu sebelum acara deklarasi dukungan untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Deklarasi yang dihadiri ribuan pensiunan ASN dan sejumlah purnawirawan TNI Polri ini digelar di Surabaya, Jawa Timur Sabtu siang. Beberapa purnawirawan TNI Polri ini mengaku mendapat tekanan agar tidak hadir di acara deklarasi. Namun mereka tetap datang memberi dukungannya terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tadi saya mendengar cerita ada yang nggak usah datang Pak gitu. Sudah disampaikan pada saya Pak Ganjar tadi yang disampaikan Bu nggak usah datang. Luar biasa. TNI Polri ini dididik, dilatih untuk berani. Maka kalau cuma intimidasi seperti itu nggak ada yang takut, maka datanglah mereka semuanya di sini. Menurut saya itu yang bikin kita juga tidak pernah gentar.
karena ada Ganjar. Dan tidak pernah takut, karena ada Mahfud. Ya. Dukungan ini termasuk untuk menangkal tekanan-tekanan mungkin yang diterima oleh Pak Ganjar? Oh tentu saja. Maka saya sampaikan beliau-beliau ini orang punya pengalaman di birokrasi yang cukup panjang di masing-masing bidangnya. Tentu mereka akan tahu bagaimana cara mengantisipasi dan kami perlu untuk berkolaborasi sehingga kita bisa melakukan dengan cara-cara yang benar. Sekali lagi, dengan cara-cara yang benar. Ribuan pensiunan ASN dan sejumlah purnawirawan TNI Polri ini mengaku siap memenangkan Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Ganjar pun optimis pihaknya akan meraih kemenangan di Pilpres 2024. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga mengungkap adanya intimidasi oknum aparat kepada panitia kampanye yang ingin mendatangkan dirinya. Atas laporan itu, Muhaimin akan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo. Muhaimin Iskandar menyampaikan dugaan intimidasi saat menemui ribuan relawan di Gedung Juang 45 di kawasan Jalan Maijen, Sungkono, Surabaya. Caimin membenarkan jika ada intimidasi dari aparat yang memarahi panitia dan relawan yang akan mengundang Muhaimin maupun Anies Baswedan yang rencananya ke Gresik, Jawa Timur. Muhaimin mengungkapkan jika peristiwa itu benar, ia akan melaporkannya langsung ke Presiden Joko Widodo. Cerita intimidasi di Gresik itu seperti apa, Gus? Ya, ada yang didatengin, dimarah-marahin karena mengundang saya. Dan ini lagi saya proses, nanti kalau benar akan saya laporkan Pak Presiden langsung. Aparat atau siapa? Aparat. Muhaimin menjelaskan pemilu bukan agenda capres dan cawapres serta partai politik saja. Pemilu merupakan agenda nasional yang melibatkan kepentingan bangsa, sehingga intimidasi tidak diperbolehkan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial rekaman percakapan yang diduga mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan nomor urut 2. Rekaman percakapan ini membuat heboh dunia maya dan menuai beragam komentar netizen. Viral tersebar di media sosial video yang merekam suara percakapan dengan narasi diduga perintah untuk memenangkan salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Diduga perbincangan terjadi antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Jelas postingan ini membuat heboh dunia maya, apalagi di salah satu percakapannya disebut bahwa ada perintah untuk kepala desa yang diarahkan ke pasangan calon 02. Kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02, itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres dikeluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Kejari Batubara membantah video tersebut dan menyebut video itu merupakan hoax. Video yang tersebar tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan, ia meminta penyebar video segera meminta maaf. Sehubungan dengan video yang telah beredar di media sosial dan rekaman percakapan yang mana melampirkan foto saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batubara adalah fitnah dan tidak mengandung fakta dan kebenaran dan berimplikasi tercorengnya nama institusi kejaksaan. Dengan ini saya sampaikan agar pihak yang menyebarluaskan video dan rekaman tersebut agar meminta maaf secara terbuka dalam kurun waktu 1x24 jam setelah konferensi pers ini berlangsung. Apabila dalam waktu yang ditentukan pihak terkait tidak melakukan permintaan maaf, maka kami akan melaporkan ke pihak berwajib. Bapak sudah melaporkan kasus ini ke Bawaslu, Pak? Tadi kami sudah klarifikasi ke Bawaslu, oleh karena ini hari Minggu, bukan jam kerja, laporan diterima di hari kerja, jam kerja. Jika video tersebut hoax, lantas siapa dan apa motif dibalik pembuatan video hoax tersebut? Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan.
Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan anggota Dewan Pembina Perludem, ada Mbak Titi Anggraini, pengamat politik Rai Rangkuti, dan kami juga masih menunggu Kepala Bawaslu Kabupaten Batubara, Muhammad Amin Lubis, yang sebelumnya sudah bersedia bergabung di dialog sore hari ini, namun hingga saat ini belum bisa dihubungi. Selamat sore Mbak Titi dan Bang Ray, apa kabar? Selamat sore Mbak Syafa, Bang Rai. Baik. Selamat sore. Oke, saya ingin ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, rekaman ini masih diselidiki. Bagaimana kita kemudian mendorong dan mengawasi Bawaslu bersama pihak-pihak terkait agar pemeriksaan ini bisa berjalan dengan adil dan transparan? Ya, penanganan pelanggaran oleh Bawaslu bisa dilakukan dengan 2 jalur ya. Yang pertama melalui temuan pelanggaran di mana informasi awal yang diperoleh sebagai hasil pengawasan itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut. Jadi pengawas yang melakukan pengawasan dan menemukan. Yang kedua, karena adanya laporan pelanggaran dari pemilih yang mempunyai hak pilih, lalu pemantau pemilu, atau juga dari partai politik atau pasangan calon tim kampanyenya yang merupakan peserta pemilu 2024. Nah, terkait dengan yang sekarang sedang berlangsung, mudah-mudahan kita bisa mendengar ya dari Ketua Bawaslu. Bawaslu dalam melakukan kajian penanganan pelanggaran itu punya waktu 14 hari kerja. Nah, kalau memang kemudian dari kajian ditemukan mengandung unsur pidana misalnya ya, kalau pelanggaran administratif pemilu itu diselesaikan oleh Bawaslu langsung. Sedangkan kalau tindak pidana nanti kajiannya tentu saja dilakukan bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu, dan kalau dianggap memenuhi unsur akan diserahkan atau kemudian diteruskan ke proses penyidikan oleh kepolisian. Yang paling penting dalam proses ini bukan perkara yang sederhana, bukan perkara yang ringan, karena melibatkan pihak-pihak berpengaruh di daerah. Bawaslu perlu bekerja secara terbuka, transparan, dan betul-betul misalnya menunjukkan profesionalitasnya. Jangan takut, jangan gentar, dan tetap menjaga independensi, tetap menjaga komitmen untuk bekerja secara profesional, imparsial. Ini merupakan pertaruhan bagi Bawaslu untuk membuktikan bahwa mereka memang sebagai pengawas dan penegak hukum berada dalam koridor konstitusi dan regulasi pemilu dan tidak bisa ditekan oleh pihak manapun. Kita semua harus mengawal ya Mbak Syafa ya. Media, masyarakat sipil harus mengawal proses ini, tentu saja dengan tetap pendekatan praduga tak bersalah. Ini kita nantikan bersama. Yang paling penting Bawaslu harus teguh pada komitmen pemilu bersih dan tetap menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja penanganannya. Baik, Bang Ray Rangkuti, Anda sudah mendengar rekaman audio yang viral di media sosial ini yang diduga melibatkan sejumlah aparat di Kabupaten Batubara. Apa tanggapan Anda, Bang Ray? Iya, tadi Mbak Titi mengatakan ini perkara yang sulit, gitu. Bagi pandangan saya itu bukan, ini perkara yang mudah sekali untuk kebenarannya. Tinggal Bawaslu atau para penegak hukum membuktikan itu sebenarnya suara siapa. Dan sederhana itu aja. Dan untuk mengetahui itu suara siapa, kita udah punya teknologi. Itu suara siapa, ya dengan teknologi nanti ketahuan bahwa suara itu suara asli atau palsu begitu. Nah, kalau udah sampai ke situ, ya itu kesimpulannya kan kira-kira tinggal 2. Itu benar atau itu hoax. Kalau itu benar, maka apa yang dijelaskan oleh Mbak Titi tadi ya berlaku. Ya Bawaslu melakukan rekomendasi di Gakumdu, biar nanti diproses ya sesuai dengan peraturan hukum. Nah, dan ataupun ya siapapun warga negara udah berhak itu mengadukan itu ke aparat penegak hukum langsung tanpa harus melalui polisi gitu ya. Karena ada dugaan penggunaan kewenangan yang tidak semestinya untuk urusan keperluan yang bersifat politik. Tapi kalau suara itu betul-betul hoax, bukanlah suara yang pejabat-pejabat yang ada sekarang di Batubara, ya sangat mudah lah bagi polisi untuk nyari itu suara siapa. Itu rekaman suara siapa sebenarnya. Jadi
ini bukan perkara yang sulit ya, ini perkara yang mudah. Yang sulit itu saya setuju dengan Mbak Titi, yang sulit itu mau tidak menegakkan hukumnya, itu yang sulit. Nah, kalau mau menegakkan hukum mudah ini dilacak, tapi kalau tidak mau menegakkan hukumnya ya bisa bolak-balik kepada kemarin. Dengan teknologi yang dimiliki oleh polisi sekarang, Bawaslu bisa minjam teknologi itu sudah bisa ditahu ini suara siapa sebenarnya. Benar nggak suara ini suara-suara pejabat di dalam pemerintahan batubara sekarang. Kalau ini suara hoax, ini siapa saja yang berperan. Itu bukan satu orang saja, satu atau dua atau orang kita dengar suaranya ada di dalam. Siapa-siapa itu pelakunya itu gitu. Ini perkara yang mudah untuk dilacak, untuk diketahui, untuk diproses. Yang sulit itu adalah kemauan untuk menegakkan hukumnya. Baik. Baik, Mbak Titi, belakangan ini sejumlah intimidasi, tekanan atau ancaman mewarnai gelaran pemilu 2024. Ada intimidasi kepada relawan Amin di Gresik, kemudian tekanan kepada purnawirawan TNI Polri yang hendak mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Mahfud di Surabaya dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menganalisa pola-pola intimidasi atau tekanan yang ada di sepanjang pemilu tahun ini? Iya, politik ketakutan itu bisa dibagi jadi dua kelompok ya. Politik ketakutan yang dibangun oleh para pendukung yang asal-asalan begitu. Jadi karena memang mungkin mereka dengan literasi digital yang buruk atau kemudian menjadi bagian dari perilaku mereka sehari-hari menggunakan pendekatan kekerasan dan intimidasi dalam relasi kehidupannya. Lalu kemudian ketika masuk di pemilu, hal tersebut terduplikasi ketika mengomentari perbedaan pendapat. Nah, meskipun itu misalnya merupakan narasi yang belum tentu direalisasikan, tapi itu harus diingatkan kepada para pendukung oleh masing-masing pasangan calon dan juga dari semua otoritas yang berwenang, Bawaslu, aparat penegak hukum. Jangan pernah sekali-sekali menggunakan pendekatan teror, ancaman kekerasan, intimidasi, apapun itu ya, fisik, verbal, psikis, ataupun mental, kepada pihak lain karena itu merupakan tindak pidana berat dan merupakan gangguan yang sangat mendasar dari prinsip pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Pemilu harus damai dan juga memberikan rasa aman begitu. Lalu yang kemudian intimidasi yang ditengarai dilakukan karena perbedaan pendapat dari pemilu terdahulu juga sudah ada. Tapi yang sekarang karena keterbukaan informasi itu lebih mudah kita expose begitu ya. Yang menjadi tantangannya adalah sejauh mana kemampuan dan respon yang responsif untuk menindaklanjuti. Jangan sampai kemudian segala sesuatu menunggu viral dulu baru kemudian ada tindak lanjut. Tetapi di saat yang sama kalaupun ada tindak lanjut itu harus dipastikan Mbak Syafa proporsional dan profesional. Jangan juga kemudian menjadi pendekatan yang menimbulkan ketakutan untuk berekspresi, berbeda pendapat dan seterusnya. Jadi segala sesuatunya memang harus dilakukan dalam ruang terang. Baik penegakan hukum, pengawasan, tindak lanjut di saat yang sama pasangan calon juga harus mengambil tanggung jawab, mengingatkan para pendukung untuk tidak menggunakan narasi kekerasan, termasuk juga jajaran mereka untuk tidak menggunakan politik ketakutan di dalam berpemilu. Oke, baik Mbak Titi, Bang Rey, dan juga pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Kepala Bawaslu Kabupaten Batubara, ada Muhammad Amin Lubis. Pak Amin, apakah Bawaslu setempat sudah memeriksa rekaman suara yang viral di media sosial ini yang diduga berisi arahan untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 di pemilu 2024? Ya, baik, terima kasih Ibu, Bapak yang hadir pada kesempatan ini. Tentu kami Bawaslu Kabupaten Batubara telah melakukan penelusuran berdasarkan informasi awal yang kami ketahui. Kami Bawaslu Kabupaten Batubara telah berkoordinasi ke pihak-pihak terkait. Tadi pagi sekitar jam 9 kita lakukan klarifikasi kepada jajaran Kajari Kabupaten Batubara. Kemudian nanti kami tindak lanjuti besok itu rencana ke Polres Batubara dan Dandim Asahan ya. Karena kebetulan Dandim Asahan itu juga Dandim di Batubara, wilayah Batubara.
Baik, Demikian. baik Pak Amin, adakah indikasi dugaan pelanggaran pemilu dari pemeriksaan awal yang dilakukan? Tapi ditahan dulu Pak Amin, Bang Rey dan Mbak Titi, kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore dan masih bergabung bersama kami ada anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, pengamat politik Ray Rangkuti dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Batubara Muhammad Amin Lubis. Pak Amin, siapa saja pihak-pihak yang sudah diperiksa atau dimintai keterangan terkait rekaman audio yang viral ini? Yang pertama itu dari Kajari sendiri, Kabupaten Batubara. Kemudian besok rencananya kita akan menelusuri informasi dari Kapolres dan Dandim 0208 Asahan. Baik, dari pemeriksaan awal apakah sudah ada indikasi dugaan pelanggaran pemilu? Kita Bawaslu Kabupaten Batubara masih mendalami informasi awal yang sampai ke Bawaslu terkait viralnya video ini. Kemudian saya informasikan bahwa Bawaslu Kabupaten Batubara dalam hal ini mendapatkan informasi, kemudian kita melakukan penelusuran. Sampai hari ini situasinya belum ada pelapor ke Bawaslu Kabupaten Batubara, kemudian juga ini sebenarnya tidak dalam posisi ditemukan, tapi berdasarkan itu Bawaslu harus cepat dan tanggap menelusuri langsung proses terjadinya ini. Baik, kemudian untuk memeriksa rekaman audio ini sejauh ini seperti apa pemeriksaannya Pak Amin? Apakah juga melibatkan pihak-pihak dari kepolisian untuk memeriksa kebenaran dari isi rekaman suara tersebut? Ya, Bawaslu Kabupaten Batubara tentu melihat bahwa yang pertama itu rekaman. Rekaman itu berbentuk suara, bukan rekaman berbentuk visual atau gambar-gambar. Nah, ini kita harus mendalami benar-benar apakah informasi ini benar atau memang informasi ini hoax. Maka yang pertama Bawaslu lakukan menelusuri, meminta klarifikasi dan keterangan kepada yang ada di Putu ya Mbak, yang ada di Putu. Masih kita lakukan tadi pagi itu baru kejaksaan. Nah mungkin besok kita akan jadwalkan Dandim dan Kapolres. Baik Bang Ray Rangkuti, ini lagi-lagi netralitas aparat jadi sorotan setelah munculnya rekaman audio yang viral di media sosial ini. Apakah ini terjadi, meskipun ini masih diselidiki, apakah ini terjadi akibat lemahnya pengawasan, regulasi, atau seperti apa, Bang Ray? Halo. Bang Ray Rangkuti, Anda masih bergabung bersama kami? Halo, ya, baik, sorry. Ya, silakan Bang Ray. Ya, saya kira bukan karena lemahnya regulasi. Regulasi kita dah cukup memadai lah untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan seperti ini, tindakan-tindakan seperti ini. Tetapi regulasi maupun aturan macam-macam itu kadang-kadang nggak berbunyi bila ada dua faktor. Faktor pertama adalah kekuasaan yang begitu besar yang dihadapi, yang memungkinkan aktor-aktor yang menegakkan hukum tidak dapat dengan mampu untuk mengatasi tekanan yang sifatnya bersifat kekuasaan besar itu gitu ya. Nah yang kedua adalah soal aparat penegak hukumnya sendiri, termasuk di dalamnya adalah Bawaslu. Mereka punya keberanian nggak untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus seperti ini.
Kalau saya dengar tadi penjelasannya Bung Amin, saya kira ini bakal lama ini proses ini gitu. Padahal menurut saya sebetulnya sangat cepat bisa diselesaikan. Tinggal ambil contoh dari rekaman itu, bawa ke apa istilahnya itu ya, laboratorium, tinggal cocokkan antara suara asli ya yang diduga pelaku-pelaku di dalamnya itu dengan suara yang ada di rekaman itu. Kalau cocok ya itu udah jadi barang bukti kan. Kalau nggak cocok berarti hoax. Kalau hoax tinggal diserahkan kepada polisi, nyari siapa pelaku-pelakunya gitu. Saya kira 2-3 hari juga akan dapat titik temunya, akan dapat ini nyali gitu. Kalau kita minta klarifikasi itu tentu Bang ya. Ray, Tapi kita udah bisa tahu lah bahwa klarifikasi hasilnya tahan begitu kira-kira. Nah oleh karena itu langsung aja uji materi itu. Oke, lalu bagaimana dengan pengawasan di setiap daerah dalam gelaran pemilu ini? Karena kalau seandainya katakanlah jika memang isi dari rekaman ini betul adanya, ini kan melibatkan beberapa pihak dari kepala desa, kejaksaan hingga kepolisian, jadi seperti terstruktur begitu ya. Seperti apa Bang Ray? Ya itu yang kita sebut tadi, karena persoalannya ini bukan soal aturan, tapi soal tembok besar yang akan dihadapi oleh orang seperti Bung Amin ini gitu. Kalau kita lihat udah polanya udah pola terstruktur, ada perlindungan kekuasaan yang begitu besar terhadap mereka yang melakukannya sehingga kelihatan nggak jerak-jerak gitu. Di sana udah ditindak, di sini udah tidak, tapi kelihatan nggak punya efek terhadap yang lainnya gitu. Itu kenapa gitu? Karena ada yang melakukan pembiaran. Pembiaran ini cuma berpidato-pidato saja, netral. Tapi saat yang bersamaan, yang ketika terjadi dugaan adanya ketidaknetralan, ya yang bersangkutan seperti ya membiarkannya melalui proses hukum biasa gitu loh. Nah oleh karena itulah menurut saya ya orang seperti Bung Amin ini harus betul-betul berani menegakkan aturan ini. Ini kan ya kalau ia benar ya itu masalah, kalau ia nggak benar itu juga masalah. Karena itu hoax gitu. Jadi baik benar mau tidak benar, penting untuk segera diselesaikan. Dimulai oleh Bawaslu, menurut saya tidak perlu bertele-tele, langsung aja uji materi itu. Itu suara yang ada di rekaman itu sesuai nggak dengan suara-suara yang umum dari pejabat-pejabat yang dimaksud di daerah itu gitu. Itu sih menurut saya mungkin butuh sehari 2 hari aja cukup. Nah setelah dibuktikan nggak ada kecocokan suara, berarti hoax. Kalau hoax, kejar orang yang menebarkan hoax itu, sebab hoax ini dengan yang peristiwanya juga sama berbahayanya gitu. Baik Mbak Titi, apakah pihak-pihak yang masih memiliki kekuasaan saat ini bisa dinilai lebih berpotensi untuk misalnya melakukan tekanan atau hal-hal lainnya begitu untuk memenangkan paslon tertentu? Ya, rumusnya itu Mbak, di mana-mana kekuasaan itu selalu lebih punya potensi untuk menyimpang atau kemudian melakukan kerja-kerja yang berpihak ya, kalau memang punya intensi ke arah sana. Karena mereka punya sumber daya, punya struktur birokrasi, dan punya akses kepada kewenangan begitu. Nah, disinilah maka otoritas yang ada itu harus bekerja sungguh-sungguh. Kalau saya melihat sih ini perkara yang luar biasa dalam artian tidak bisa hanya berhenti hanya dalam permasalahan pemilu. Karena kenapa yang terlibat ini kan meskipun kita lagi-lagi ya praduga tak bersalah ya. Ada penjabat bupati, lalu melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan pihak-pihak yang bisa dikatakan pimpinan di daerah. Nah oleh karena itu, karena ini menyangkut betul-betul bahkan dalam konteks kelembagaan dari orang-orang yang terduga tersebut berasal, itu merupakan pelanggaran berat kalau memang terjadi. Makanya menurut saya dalam hal ini, selain kita mendorong Bawaslu untuk bekerja profesional dengan supervisi segala sumber daya yang ada pada kelembagaan Bawaslu, karena tentu saja ya ini kan Bawaslu kabupaten, dia perlu dukungan-dukungan akses yang cepat untuk bisa mengakses tadi yang disebut oleh Bang Ray, sumber daya untuk membandingkan dari aspek teknologi, misalnya mengakses lab forensik dan seterusnya. Oleh karena itu Bawaslu juga harus memastikan itu mereka mendampingi secara baik kerja-kerja dari Bawaslu Batubara. Yang kedua menurut saya bahkan
pihak-pihak terkait dalam konteks pengawasan, dalam hal ini misalnya Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, bahkan Komnas HAM sekalipun, itu perlu untuk memastikan penanganan pelanggaran atas kasus ini dilakukan dengan serius, dengan benar, dengan baik, dan dengan maksimal. Tidak bisa hanya kemudian misalnya karena batasan waktu, lalu tiba-tiba ketidakmampuan untuk mengungkap secara menyeluruh, akhirnya kasusnya jadi kadaluarsa. Nah, kenapa ini penting misalnya? Karena ini menyangkut kalau kita lihat aktor-aktor yang ada di dalam video yang beredar, lagi-lagi ini praduga tak bersalah ya. Tetapi relasi kuasanya itu sangat kuat, Mbak. Jadi ini yang kemudian makanya saya kira otoritas di luar Bawaslu, karena ini menyangkut keberadaan institusi yang harus sepenuhnya netral di pemilu, tidak juga boleh berhenti pada aspek pemilunya saja, tapi menjaga netralitas kelembagaan dari orang-orang yang diduga didengar suaranya itu juga harus dilakukan oleh pihak lain yang juga punya otoritas sesuai kewenangannya masing-masing, sehingga kita ingin dibongkar secara terang benderang sampai tuntas begitu. Baik Pak Amin, tadi Mbak Titi menyatakan bahwa ini merupakan perkara yang luar biasa, tapi tadi Bang Ray Rangkuti menyebut bahwa pengujian atau pemeriksaan perkara ini sebetulnya mudah untuk bisa lebih cepat dibuktikan. Kemudian apakah Bawaslu Kabupaten Batubara bisa benar-benar menjamin bahwa pemeriksaan perkara ini bisa berjalan secara adil dan transparan, Pak Amin? Baik Bu, terima kasih. Tentu yang pertama, terima kasih buat Mbak Titi dan Bang Ray. Tentu saya yakin mereka ini sangat mensupport Bawaslu, terutama masukan-masukan yang baik. Tentu bukan hanya Abang Ray dan Mbak Titi, tentu semua masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Batubara ini mendukung Bawaslu. Biarkan proses ini diselesaikan oleh Bawaslu. Insya Allah tentu kita Bawaslu harus lebih cepat dan lebih netral tentunya untuk menjaga nama baik Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Batubara. Baik, kami tunggu hasil pemeriksaan dari rekaman audio ini, Pak Amin. Terakhir, Bang Ray, lantas apa yang harus dilakukan agar jalannya pemilu bisa betul-betul berjalan secara luber dan jurdil, kemudian juga bebas dari tekanan, intimidasi, dan juga untuk menjamin netralitas aparat selama gelaran pemilu ini? Halo, Bang Ray. Ya, harus dimulai dari kepalanya ya. Kepalanya itu adalah presiden. Itu menurut saya nggak cukup hanya sekedar pidato netral. Beliau juga harus mencontohkan sikap netral itu. Makanya saya pribadi mendesak supaya presiden, kalau memang memiliki kecenderungan politik untuk mendukung salah satu paslon, nyatakan saja secara terbuka. Supaya kita masyarakat ini ngawasinya betul-betul. Tidak menduga-duga seperti sekarang. Mengait-ngaitkannya seperti sekarang, padahal mungkin presiden tidak berada di belakang peristiwa itu. Jadi kalau presiden mengatakan saya mendukung, nah tinggal kita lihat kapan dia cuti untuk terlibat dalam hal dukung-mendukung. Nah itu yang menurut saya yang paling utama. Jangan seperti sekarang, presiden dalam posisinya sebagai presiden mengomentari tentang desain debat, mengomentari tentang model pertanyaan di dalam debat itu. Ya tentu saja itu tidak patut. Orang semua layak berpendapat bahwa presiden sedang tidak independen, tidak netral gitu. Nah, oleh karena itulah kita, kalau saya pribadi mendesak, ayolah Pak Presiden, kalau memang betul-betul ingin netral, independen, semua lapisan ya, jajaran di bawahnya, apa itu ASN, apa itu TNI, Polri, Kejaksaan, nah mulailah dari diri Anda sendiri, perlihatkan tuh. Tapi kalau Anda punya kecenderungan politik, lebih baik terbuka. Dan ketika Anda mau terlibat dalam politik itu, Anda tinggal menyatakan cuti sementara karena Anda mau terlibat dalam urusan pemilu gitu. Baik, terima kasih Bang Ray Rangkuti, pengamat politik, kemudian anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini, dan juga ada Pak Muhammad Amin Lubis, Ketua Bawaslu Kabupaten Batubara, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.
Ratusan warga Rungkut Kidul, Kota Surabaya rela mengantri untuk diperiksa oleh tim medis dalam pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh Partai Perindo. Segala keluhan penyakit seperti hipertensi, rematik, dan lain sebagainya diperiksa oleh tim medis yang dengan sabar melayani. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Angela Tanu Sudibyo hadir langsung menyapa masyarakat. Karena Partai Perindo khusus memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil. Indonesia hanya bisa maju kalau rakyat kecil itu cepat dientaskan, mereka cepat mapan, baru Indonesia bisa jadi negara yang besar. Ya, jadi ini adalah memang perjuangan daripada partai kami, Partai Perindo. Selain melaksanakan bakti sosial pengobatan gratis, Partai Perindo juga memberikan edukasi tata cara pencoblosan kertas suara. Kami tentunya hadir juga ingin mengajak para warga mengingatkan bahwa tanggal 14 Februari yang mendatang akan ada pemilu dan bahwa setiap warga Indonesia berhak untuk memilih siapa wakil rakyat yang terbaik yang bisa diberikan kepercayaan, memegang kepercayaan tersebut dan bekerja untuk rakyat. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud terus turun ke masyarakat untuk memberikan solusi serta mendengarkan aspirasi masyarakat demi Indonesia sejahtera. Dari Surabaya, Jawa Timur, Maria Elizabeth Freddy Iswanto, Rikonaldo iNews melaporkan. Pemirsa, Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Jaleswari Pramoda Wardani menggelar dialog bersama 1.000 perempuan di Jawa Timur. Kegiatan itu sekaligus mengajak kaum perempuan Jawa Timur untuk aktif dan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. 1.000 perempuan Jawa Timur memenuhi Aula Universitas Dr. Sutomo Unitomo Surabaya. Kegiatan bersama Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Jaleswari Pramoda Warni ini bertujuan untuk mengajak kaum perempuan Jawa Timur agar aktif dan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Dalam ruang dialog ini, kaum perempuan juga diajak melihat rekam jejak calon pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Terlebih, TPN Ganjar Mahfud menilai kaum perempuan memiliki suara istimewa. Hal itulah yang membuat TPN Ganjar Mahfud membentuk Deputi Inklusi yang memfokuskan diri pada perempuan dan disabilitas yang selama ini kurang diperhatikan. Nah, intinya adalah negara harus hadir dan berpihak pada kelompok-kelompok ini yang sudah lama sebetulnya jarang disapa kecuali tradisi 5 tahunan yang ada, sehingga kehadiran mereka dengan antusiasme untuk berpartisipasi dalam pembangunan di negara ini perlu diapresiasi dan harus ditindaklanjuti. Pemilu ini harus mereka tidak banyak yang golput, saya kira, karena sudah paham dan akan terlibat dalam pemilu ini. Ibu rumah tangga, kelompok rentan, mahasiswa, dan seluruh civitas akademika lintas kampus se-Jawa Timur hadir dalam kegiatan ini. Selain itu, perempuan kaum disabilitas turut hadir pada kesempatan dialog tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersilaturahmi bersama Jemaat Gereja Bethel Indonesia di Medan, Sumatera Utara. Mahfud didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Calon Wakil Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD bersilaturahmi bersama umat Kristiani di Gereja Bethel Indonesia Medan, Sumatera Utara. Di hadapan para jemaat, Mahfud menjelaskan gagasan besar kesatuan, yaitu tidak saling bermusuhan, meskipun berbeda suku, agama, dan ras. Mahfud yang didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengajak jemaat untuk memilih pemimpin menggunakan hati nurani. Ia pun menyinggung bahwa saat ini banyak oknum yang memberi tekanan untuk memilih paslon tertentu. Kalau pesan saya ya pesan kebangsaan ya, bahwa kita itu bukan sekedar fisik bangsa, tapi juga ide dan gagasannya menyatu di situ. Kalau bangsa itu idenya kan nation, lebih pada sebat ini.
Tadi saya menyampaikan soal notion. Notion itu ide tentang gagasan besar dalam kebersatuan kita, yaitu kita tidak bermusuhan karena perbedaan entah suku, entah agama, entah ras. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menilai Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan pasangan yang tepat dan mampu menjaga kesetaraan dalam keberagaman, sehingga semua agama mendapat porsi yang sama di mata hukum. Ini kan forum gereja ya, tadi di Rumah Persembahan, sekarang di Selekta. Intinya pemimpin yang ideal ke depan itu yang mampu menjaga kesetaraan dalam keberagaman, sehingga semua agama itu di mata hukum sama. Jadi aliran apapun itu merasa tentunya dilindungi, dan itu ada di konstitusi. Para jemaat yang hadir antusias menyimak gagasan yang disampaikan Mahfud MD. Mereka berharap Ganjar Mahfud bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Dari Medan, Sumatera Utara, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.